Jumat. Baru kemarin kalau nggak salah. Tali pocong. Tali pocong tali mana? Ada yang ngambil. Astagfirullahaladzim, yang benar? Daerah Sidoarjo. Astagfirullahaladzim. Ini aku lagi baca beritanya. Tanya Mbak, yuk. Mbak. Yuk. Assalamualaikum. Ayo masuk yuk, Lik. Mana? Assalamualaikum Mbak. Ya, Waalaikumsalam. Maaf ganggu Mbak. Kita ada yang mau ditanyain nih Mbak, lagi heboh nih Mbak berita nih Mbak. Apaan tuh? Ini Mbak yang di Sidoarjo. Sidoarjo. Yang anu ya? Yang apa? Yang tali pocong itu ya? Tali pocong Mbak, maksud saya. Gini, ini kan saya baru baca beritanya nih. Ini nama almarhumnya itu almarhumahnya Siti Kalsum. Ya, ya. Meninggal pada Jumat Legi. Tali pocongnya hilang Mbak. Nah menurut Mbak nih, pandangan Mbak mendengar kabar seperti ini gimana Mbak? Nggak heran sih, jadi pencurian tali pocong itu kan terjadi bukan kali ini saja, bukan kali pertama. Iya. Nah, ini sebelum ditanya heboh nih, Iya. di Kepulauan Mentawai, Mentawai? itu ada dua anak remaja sengaja bongkar makam, terus buat ngambil jari kelingking jenazah, Diputusin? buat diambilnya diputusin, makamnya dibongkar. Pas diinterogasi, kegap kan sama polisi, katanya untuk apa nih gitu? Untuk belajar ilmu menghilang. Ya, stres ya. Kalau kayak gitu, apa dari siapa sih Mbak? Biasanya salahnya di mana dia? Itu ilmu hitam sebenarnya. Ya salah berguru aja, itu salah guru. Atau mungkin dia nggak punya guru tapi belajar keilmuan di mana-mana nggak jelas, asal comot dan sebagainya itu gitu sebenarnya. Soalnya kan juga di media sosial ilmu-ilmu kayak begitu banyak juga. Iya. Yang nggak jelas. Tali pocong ini kan punya sejarah, punya mitologi. Siapapun yang meninggal di malam Jumat Legi atau di malam Jumat Kliwon atau di Selasa Kliwon, di malam Selasa Kliwon, itu harus dijaga. Harus dijaga Mbak. Pemakamannya harus dijaga sampai 40 hari. Oh. Kenapa? Agar tidak dicuri oleh orang yang mengamalkan ilmu hitam. Jimat tali pocong ini dipercaya oleh banyak orang dulu itu untuk kadigdayaan, kesaktian, kekebalan, pesugihan, pelet, dan sebagainya. Tapi dengan syarat-syarat tertentu, nggak bisa asal bongkar terus asal nyuri, nggak bisa. Tapi ada itu nggak Mbak? Misalkan kan katanya kalau yang ditunggu itu yang masih perawan Mbak. Oh ini kan katanya udah punya suami. Nggak ada tali pocong perawan, ada tali pocong orang sakti. Maksudnya orang yang dulu punya ilmu linuwih, terus meninggal, itu juga bisa jadi ancaman pencurian. Kemudian orang-orang yang meninggal tadi di malam Jumat Legi, malam Jumat Kliwon, Selasa Manis, ya, Selasa Legi, dan Selasa Kliwon. Itu memang seperti itu. Itu ada mitosnya. Tapi dengan ritual-ritual ilmu hitam yang nggak jelas. Bukan asal bongkar, asal nyuri, terus tahu-tahu jadi sakti. Orang jangan pada gila lah. Ini zaman udah modern gitu loh. Mau sakti dari mana kalau pakai tali pocong terus kalian tuh nggak ngerti tata caranya. Dan banyakin sekali di zaman sekarang itu udah mulai menghilangkan tradisi itu karena identik buat kejahatan. Tali pocong tuh Mbak? Iya. Oh. Gitu. Kalau pengen tahu bahasa saya, manfaatnya apa biasanya Mbak kalau misalkan ya buat kejahatan itu menghilang? Ya maling itu kalau pakai tali pocong ditembak ke aparat nggak apa-apa, buat kebal. Maling itu kalau pakai tali pocong itu bisa membuat isi rumah itu tertidur, terlelap seperti disirap. Itu gitu. Tapi tentunya dengan ritual-ritual yang batu kalau cerita merinding. Apa tuh Mbak? Ritualnya? Ritualnya ya serem, termasuk bersetubuh dengan mayat. Mayat yang diambil talinya? Bisa jadi itu, bisa jadi yang lain. Yang penting ada ritual itu. Terus yang kabar yang katanya kalau ngambil tali pocong itu nggak boleh pakai tangan, benar nggak sih Mbak? Harus pakai mulut? Ya katanya seperti itu. Itu menurut syaratnya? mitologi seperti itu. Itu kalau ngambil mulut atau tangan lebih ke mitos aja sih. Oh mitos. Gitu. Terus Mbak tadi kan Mbak bilang Jumat Legi sama Jumat Kliwon. Ini beda ilmu atau emang gimana Mbak? Legi dan Kliwon ini ilmunya buat ini, misalkan Kliwon, Legi buat ilmu ini, ada nggak sih Mbak?
Gini, betul itu. Selasa Legi sama Jumat Legi itu biasanya digunakan untuk kekebalan. Kekebalan. Kalau yang meninggal di Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon itu biasanya untuk pesugihan, untuk pelet, pengasihan dan sebagainya. Gitu. Tapi ada syarat yang menjijikan. Bersenggama wik-wik ya sama pocong. Lu mau Sama jenazah loh. Mau lu? Mana sih? Hah? Dosa banget. Ya besar Iya, lah dengan dosanya. Dosa Dengan besar bongkar itu. makam itu dosa. Kayak gini loh. Orang tuh lo nggak mikir kayak dianya aja ngantri kok. Dia cuma tinggal nunggu waktu kok. Iya, bener. Berani-beraninya bongkar-bongkar kayak gitu loh. Itu secara sudut pandang dari manapun ya nggak bener yo, ngawur yo, melanggar agama yo, melanggar adat, tradisi, dosa besar juga melanggar hukum. Itu kan pencurian, tetap pencurian namanya. Kalau sampai ketahuan ke gap tuh kayak yang di Mentawai, keluarga nggak terima, di penjara tuh 2 anak remaja itu. Syukur. Lagian orang makam dibongkar katanya mau buat ilmu menghilang, apaan sih, pada nggak jelas banget anak-anak Bongkar sekarang. gitu dipotong jarinya, Mbak. Itu kebanyakan karena kebanyakan nonton konten-konten yang nggak jelas itu. Bener deh. Bener, banyak banget, Dan Mbak. belajar nggak sama gurunya sih, Pak. Iya, itu belajarnya sama guru Google itu. Guru Google gitu. Dah, itu aja apa lagi? Itu, Mbak. Ya, saya kan orang awam nih, Mbak. Maksudnya dalam artian kalau misalkan diambil nih tali pocongnya, ya walaupun istilahnya percaya nggak percaya, kan kalau di masyarakat itu pocongnya jenazahnya gentayangan gimana tuh, Mbak? Itu kan proses ritualnya kan kayak gitu. Oh. Proses ritualnya memang sengaja seperti itu. Jadi nanti ada barter ceritanya dalam ritual. Pocong datang nyamperin, mau minta tali pocongnya. Oke. Nah, sang dukun ini bilang, ini gue balikin pocongnya, tapi lu kasih ini, kasih itu, kasih A, kasih B, kasih Z. Jadi ada barter seperti itu. Oh, Gitu. jadi yang kerja malah si pocong itu. Iya, energi pocong itu. Energi itu. Sementara kan pocong bisa bangkit itu kan sebetulnya kan jin. Berarti sama saja dia meminta dengan jin, sama saja dia bersekutu dengan jin. Nauzubillah. Berarti kita luruskan, berarti bukan si jenazah ya, Mbak? Bukan. Yang menjadi pocong itu berarti emang jinnya ya, Mbak? Tetap jin kan tugasnya yang jahat-jahat ya. Setan itu kan menyesatkan. Ya nggak jauh-jauh dari seperti itu. Gitu. Terus baiknya untuk keluarga gimana, Mbak? Sekarang apa yang harus dilakukan kalau misalkan hal itu terjadi, Mbak? Gini langsung dirapikan, kemudian ya ditungguin lagi lah 7 hari ke depan dan sebagainya, gitu. Ngomongin mitos pocong, Mbak. Pocong kan masih banyak yang istilahnya orang berprediksi pocong itu loncat, Mbak. Sebenarnya pocong itu terbang apa loncat sih, Mbak? Saya masih penasaran sampai sekarang, dan di konten kita juga banyak yang nanya ya, Lik, sebenarnya. Kalian kan sering lihat pocong. Kalau saya ngeliat sih cuma yang gitu doang. Iya. Nah, kan Pernah nggak kalian lihat pocong loncat? enggak. Nggak loncat. Itu ya terbang aja, kadang-kadang menghilang, klep, gitu. Memang itu yang disangka loncat kan ketika terbangnya kayak celep, kayak gitu, kayak melompat gitu, bukan yang sebenarnya kalau yang lompat tap itu film. Itu film. Sama dengan kayak tali pocong itu juga ada filmnya kan, difilmkan segala macam. Itu semua gini deh, makanya inilah pentingnya kita memahami seluk-beluk dari mana yang disebut dengan mitos, mana yang disebut dengan ritual ilmu putih, ilmu hitam dan sebagainya gitu loh. Biar orang tuh nggak gampang tersesat, nggak gampang kehilangan arah, gitu. Kalau nggak, yang paling bahaya itu gini, orang awam cuma nyontek, denger meraktekin, modiar weh. Itu, Mbak, yang sekarang terjadi Modiar kan weh. Orang-orang mau di penjara itu bisa disikat itu sama makhluk halus. Jenis-jenis pocong itu ada nggak sih, Mbak? Pocong yang warna putih. Kan kalau kunti ada kunti merah, kunti putih. Nah, kalau pocong? Ada, Mbak. Ada. Merah itu warna tuh sebetulnya mempengaruhi dari masa kelamnya, mempengaruhi dari masa lalunya, mempengaruhi dari karakternya gitu loh. Misalnya kayak pocong merah, ya karena pocong yang menyimpan dendam. Pocong gosong misalnya karena dia itu korban kebakaran, itu gitu. Dari masa hidupnya. Nah, kalau yang cerita tentang tolong bukain tali pocong itu gimana sih, Mbak? Maksudnya, Mbak,
Emang pocong itu kalau ketemu sama manusia itu minta dibukain talinya, Mbah? Ya enggak, memang harus seyogianya kan harus dibuka itu tali, nggak boleh diikat terus gitu. Horinya datang, Minta dibukain. minta dibukain. Tapi bener, Mbah. Bener, bener. Dulu di kampung Bah juga begitu. Kelupaan tuh, Oh. Pak Koyimnya ngebuka tali. Semua tuh digedor yang datang ke makam. Serem juga ya. Ada yang lihat pocongnya langsung, ada yang cuma dengar suara, ada yang ketok-ketok pintunya dan sebagainya. Itu horinnya itu. Apa yang harus kita lakuin, Mbah? Ya dibongkar makamnya, dilepas talinya. Bukan pas ketemu di situ. Ya bukan, yang mana bisa, itu kan horin aja. Kira. Gitu. Pokoknya gini, jangan pernah bermain-main dengan hal-hal yang kalian tuh nggak paham, apalagi hal-hal yang berbau mistis. Dampaknya itu ngeri. Jangan main-main deh. Ada efeknya, bener, Mbak nggak bohong itu. Apalagi kalau nggak ngerti tapi nekat. Apa sih, Mbak, efeknya, Mbah? Biar penonton tahu lah, Mbak, maksudnya. Biar, gua nggak mau lagi deh, gitu, Mbah. Main-main kayak begitu. Efeknya lebih, yang berat itu apa, Mbah? Ya bakal diteror Seumur hidup. sampai seumur hidup. Diteror dalam kehidupannya, dalam Rezeki seret. ya iyalah. Gitu loh. Emang sekarang katakan misalnya untuk apa namanya? Dia pakai tali pocong untuk kesaktian dia jadi maling. Lah, dari malingnya saja sudah jelas. Iya. Mana kita dapat berkahnya gimana? Iya, jangan, Eh? jangan begitu, Mal. Lu malah mau tali pocong. Enggak, amit-amit ah. Mamat malah katanya mau ini ya, pesugihan tali kotang kamu ya? Tali pocong. Ya? Bikini ya. Berarti kalau misalkan pesugihan tali kotang untuk membuka prostitusi ya. Astagfirullahaladzim. Siapa tahu. Wes. Ngomong tali bikini malah wis nggak kemana-mana wis. Siapa? Karuan. Makasih, Pak. Ya.